Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang para mualaf yang sedang bergentayangan guys. Wah, katanya nih mualaf-mualaf ini adalah mualaf cerdas. Wah, kecerdasannya sejauh apa sih guys? Biasanya kecerdasan seseorang itu dapat terlihat dari mana mengemukakan pendapat, bagaimana merespon sesuatu yang sedang terjadi. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, kita perhatikan video ini. Seorang tamu spesial, beliau adalah seorang mu'alaf. Namanya Pak Muhammad Nasir. Muhammad Nasir. Nama baptis Immanuel. Pak Immanuel. Oh, Immanuel itu ternyata bukan Yesus. Bukan. Bukan ya. Bukan. Tapi kenapa Bapak dikasih nama Immanuel? Kan Allah memberkati. Allah memberkati. Ya, baru saja kita dapat melihat dan menyaksikan mu'alaf ini namanya Muhammad Nasir. Lalu nama baptisnya adalah Immanuel. Wah, kalau dari namanya guys, sebenarnya dia adalah seorang yang murtad mungkin ya dulunya kalau memang ini benar. Muhammad Nasir, murtad, dikasih nama baptis Immanuel. Lalu dia kembali lagi ke agamanya yang lama, mungkin begitu guys. Terus dikatakan bahwa katanya mu'alaf. Nah, yang menarik adalah persoalan arti nama. Katanya cerdas nih guys ya. Nama dari Immanuel artinya Allah memberkati kita. Apakah betul guys nama Immanuel itu adalah memberkati? Mari kita perhatikan di dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Alkitab mencatat sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi jelas ya guys, katanya cerdas nih. Mari kita simak kecerdasan berikut ini. Nah, kalau kita memperhatikan kata Immanuel itu bukan Allah memberkati kita, tetapi Allah menyertai kita. Beda memberkati dengan menyertai. Jadi dari sini aja kita dapat melihat bagaimana apakah mu'alaf ini dikatakan cerdas atau tidak. Jadi silahkan netizen menyimpulkan sendiri. Lalu yang menjadi menarik pembahasan kita adalah di dalam Yohanes 17 ayatnya yang ketiga yang dikatakan oleh mu'alaf ini. Sebelum kita membahas bagian ini, kita simak dulu pernyataan dari mu'alaf ini. Kita perhatikan video ini. Pengenalan Tuhan. Ya, di mana? Yesus kan memperkenalkan Tuhannya. Iya. Dalam Yohanes 17:3 itu sudah tenar lah. Yohanes 17:3 inilah hidup yang kekal itu. Bagi mereka yang mengenal engkau. Artinya kan kata tunjuk kepada seseorang. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Allah yang benar yang mana? Markus 12:29. Ini hukum yang terutama. Dengarlah ya Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Qul huwallahu ahad. Itulah yang bikin jatuh cinta. Dan ayat-ayat yang Bapak sebutkan tadi, Yohanes pasal 17 ayat 3 dan Markus pasal 12:29 dijamin tidak akan pernah dibaca di gereja. Pernah dengar Bapak? Jarang. Ayat itu dibacakan Jarang. waktu masih Kristen dulu? Enggak pernah dibaca. Enggak pernah dibaca. Enggak pernah dibaca. Kalaupun ada pendeta yang kira-kira baca ayat itu gimana di gereja? Ya resiko Ya. kehilangan perpuluhan. Ustaz Afwan, sebelum ditutup. Ya, dari pernyataannya sebenarnya ayat ini adalah ayat yang klasik yang sering dipakai oleh tetangga sebelah nih untuk menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan atau Yesus bukan Allah itu yang sesungguhnya. Mari kita perhatikan keseluruhan ayat ini di dalam Yohanes 17 ayatnya yang ketiga terlebih dahulu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi, kalau kita perhatikan dari pernyataan mu'alaf ini mau mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi Yesus itu adalah hanya utusan Allah atau utusan Tuhan.
Mari kita simak apakah betul Yesus Kristus menyatakan hal demikian atau menyatakan dirinya bukan Allah yang benar itu sendiri. Kita perhatikan sebenarnya dari ayat 3 ini, kalau pernyataan dari John Calvin itu menganggap bahwa dalam ayat 3 ini berbicara sebagai Allah yang merendahkan diri menjadi perantara antara Allah dan manusia. Jadi Yesus sedang berbicara sebagai Allah yang merendahkan diri menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Perhatikan di dalam Yohanes 1 ayatnya yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Perhatikan kata firman itu adalah Allah. Lalu siapakah firman itu? Mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi jelas ya guys, bahwa firman itu adalah Allah, dan firman itu yang adalah Allah itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi jelas di sini bahwa Yesus adalah Allah dan tidak dapat diragukan lagi. Lalu kalau kita perhatikan Yohanes 17 ayat yang ketiga, mengapa Yesus berkata, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar? Maksudnya di sini Bapa. Mengenal Bapa yang adalah satu-satunya Allah yang benar. Lalu kita tidak dapat menyimpulkan bahwa Yesus itu bukan Allah. Yang kita perlu ingat bahwa di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga, pernyataan bahwa Allah itu Esa atau Allah itu satu, tujuannya adalah untuk menentang politeisme atau menentang bagaimana kepercayaan yang menyembah banyak Allah. Jadi ingat ya guys, kita dapat melihat di sini bahwa pernyataan Allah itu Esa untuk menentang politeisme, bukan menentang keilahian Yesus Kristus yang adalah Allah. Lalu kalau kita perhatikan di sini juga, sebenarnya ayat ini untuk menyatakan bahwa hakikat Allah itu hanya satu, dan bukan berarti bahwa pribadi Allah itu hanya satu, hanya hakikat saja. Jadi jelas ya, hakikatnya adalah Allah satu, tetapi pribadinya itu adalah jamak. Sebenarnya di dalam kitab mereka juga menyatakan bahwa Allah itu sebenarnya jamak ya, bukan pribadi, mempunyai pribadi yang jamak. Mari kita perhatikan di sini ayat yang ketiga dari Yohanes 17. Sebenarnya ini merupakan ayat yang luar biasa yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Perhatikan di dalam ayat yang kelima. Di situ Alkitab mencatat, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi guys, kalau kita memperhatikan, sebenarnya Yesus Kristus itu sudah mempunyai kemuliaan yang sama dengan Bapa sebelum dunia ada. Jadi jelas ya, bahwa dia bukan hanya sekedar utusan biasa, tetapi itu adalah reinkarnasi dari Allah yang telah menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Maka jelas ya, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kalau Yesus hanya utusan biasa, dia tidak mempunyai kemuliaan yang setara dengan Bapa. Tetapi di sini ayat ini menunjukkan bagaimana kesetaraan Allah dengan kesetaraan Yesus Kristus dengan Bapa. Jadi mereka adalah, hakikatnya adalah Allah. Lalu kalau kita memperhatikan lagi di dalam bagian Yohanes 17 ayatnya yang ke-10, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Milik Allah Bapa juga milik daripada Yesus Kristus. Wah, kalau dia hanya sekedar utusan, dia kurang ajar ngomong kayak gini guys. Tetapi
mereka adalah satu hakikat yang adalah Allah, maka kita dapat mengetahui bahwa Yesus Kristus sendiri adalah Allah yang benar. Perhatikan Yohanes 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-20. Alkitab mencatat, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi guys, kalau Yesus bukan Allah, ingat bahwa Alkitab tidak pernah bertentangan. Hanya pikiran kita yang berusaha untuk mempertentangkan Alkitab. Alkitab tidak pernah salah karena dia adalah firman Allah itu sendiri. Jadi jelas ya bahwa Yesus adalah Allah yang benar, yang tidak dapat diragukan. Kalau kita memperhatikan bagian ini, wah sangat jelas apa yang dikatakan oleh mu'alaf itu adalah sesuatu yang tidak benar, yang menafsirkan secara liar dan membawa kepada kesesatan. Mari kita belajar, jangan mudah untuk disesatkan oleh orang-orang yang menafsirkan Alkitab yang tidak beriman kepada Alkitab kita. Tuhan Yesus memberkati, kiranya video ini boleh menjadi berkat. God be with you.